Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu channel. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mencoba untuk membuka kembali pelajaran fikih kita terkait tentang puasa. Apalagi sekarang sudah di tanggal 29 Syawal. 29 atau 30? 29 atau 30 Syawal. Kita tentu sudah belajar fikih dari sejak SD. Bahkan kalau kita belajar tentang khusus untuk puasa itu dari SMP dan SMA. Bahkan di perkuliahan juga kita sudah belajar tentang puasa. Nah, dan juga kita telah melaksanakan ibadah puasa ini sudah bertahun-tahun. Sejak SD mungkin kita mulai latihan berpuasa, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Kita sudah selalu melaksanakan puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah puasa itu dari tahun ke tahun sudah memberikan pencerahan iman terhadap diri kita dalam proses perjalanan iman dan spiritual kita selama kita hidup? Ini menjadi pertanyaan. Yang bisa menjawab, silakan jawab dalam hati masing-masing. Kalau menurut istilah, puasa itu bermakna al-imsak. Apa artinya imsak? Menahan. Imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Itulah dikatakan asya atau al-imsak. Nah, ketika sudah masuk waktu fajar, jadi menahan makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika ada pengumuman imsak, artinya sudah disuruh kita untuk menahan, sudah tahan semuanya, tahan segala hal yang bisa membatalkan puasa kita, atau juga tahan segala hal yang bisa mengurangi bobot nilai puasa kita. Maka yang harus ditahan itu bukan hanya sekedar mulut untuk kita makan, tapi segala yang bisa membatalkan puasa atau bahkan yang mengurangi nilai puasa. Mulai dari mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Kalau itu dijadikan atau sebagai alat media untuk mengurangi nilai dan bobot puasa kita, maka kita harus tahan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai puasa itu. Maka puasa ini penting untuk setiap tahunnya kita lakukan. Dari 11 bulan ada satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka ketika datang bulan Ramadan, kita diminta untuk bergembira, senang untuk menyambutnya. Ibarat antum semua kalau pulang ke rumah, tentu keluarga senang, ibu senang, orang tua senang. Apatah lagi ada seseorang yang selalu menunggu, yaitu
ayah. Langsung macam-macam saudara. Ada seseorang yang menunggu kita. Nah, ketika kita datang, kita menjadi tamu yang mulia, tamu yang agung. Kenapa? Kita bertahun-tahun di pesantren, kita bertahun-tahun di pondok. Ketika kita pulang, semua yang ingin menyambut kita itu merasa senang dan gembira. Bahkan satu RT diajak semua, ayo kita ke bandara. Si Mariam mau datang, misal. Ya. Ini anak bontang ini satu bontang dikumpulkan semua di bandara. Ya, anak bontang ini mau datang ini. Ya, rombongan bontang mau datang, mau pulang. Nanti Ramadan ini, misal. Oh semua satu kampung datang nyambut. Saking senangnya dan gembiranya, apalagi orang tua kita. Nah demikian halnya kita. Kita ingin kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang lebih baik dari kita, harus bergembira untuk menyambut kedatangannya. Maka yang paling penting untuk kita siapkan adalah iman kita. Iman kita. Iman ini harus disiapkan. Karena yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu hanya orang-orang yang memiliki keimanan. Karena begitulah panggilan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga di hadis Rasulullah. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Di hadis Rasulullah juga dikatakan, "Man shoma Ramadanan imanan." Siapa yang berpuasa yang dilandasi dengan iman yang ada di dalam dirinya, ya, maka apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu orang-orang yang beriman. Di surat Al-Baqarah juga, orang yang akan mendapatkan gelar kemuliaan yaitu gelar takwa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Itu saja. Ya. Modalnya kita untuk melaksanakan puasa itu adalah keimanan. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan kecantikan, bukan kegantengan, bukan pangkat dan dudukan, bukan. Tapi yang diminta oleh Allah adalah, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang kuat, yang fisiknya kuat, tapi dia tidak dipanggil untuk berpuasa. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Banyak orang-orang yang memiliki kesehatan, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan dari segi harta dan materi, tapi dia tidak berpuasa karena memang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika kita termasuk orang-orang yang beriman, yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa, maka persiapkan diri kita untuk melaksanakan puasa itu dengan baik. Kita harus mempersiapkan rohani kita. Maka ketika memasuki bulan Ramadan ini, maka mari kita bersihkan semua dosa-dosa kita, bersihkan semua apa yang bisa mengganjal hati kita, harus kita bersihkan. Maka kita harus saling memaafkan ketika ingin masuk. Sikap kita dalam menyambut bulan Ramadan ini harus dibersihkan dari segala macam bentuk penyakit hati yang ada dalam diri kita. Iri, dengki, hasad, itu harus dihilangkan. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu betul-betul dengan hati yang lapang. Hati yang lapang, hati yang bersih. Tidak ada lagi sengketa hati, ya. Tidak ada lagi sengketa perasaan. Kalau sengketa tanah dan sengketa utang tidak apa-apa, lanjutkan, karena utang harus dibayar. Tapi sengketa hati harus dihilangkan. Tidak ada lagi rasa iri, dengki dan sebagainya. Maka kita masuk di bulan Ramadan harus dengan dosa yang nol,
zero dosa. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi dosa. Maka harus kita memiliki sikap yang tulus dan ikhlas dalam menyambut bulan Ramadan ini. Saling memaafkan satu sama lain. Ya. Saling memaafkan. Kalau di antara sesama anggota kamar, mungkin kita pernah ada berucap yang salah, bersikap yang tidak baik dan tidak benar, maka mari maafkan saudara-saudara kita. Mari maafkan teman-teman kita. Jangan biarkan diri kita terus berada dalam dosa. Nah, di bulan Ramadan ini fokus kita mau ibadah. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bukan hanya ibadah sholat, taraweh, baca Quran. Tetap melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Apa yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan atau tugas dan tanggung jawab kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Dan itu juga akan bernilai ibadah selama kita niatkan karena Allah. Kita ngaji, niatkan karena Allah. Kita membersihkan halaman rumah, niatkan karena Allah. Ya. Kita buat kue yang mau dibawa nanti ke masjid untuk berbuka puasa, niatkan karena Allah. Jangan karena saya dapat jadwal lagi, kurang lagi jatah buka di rumah. Gara-gara ini dapat jatah ngantar buka puasa di masjid. Jangan seperti itu. Karena siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kita kasih makan orang berpuasa 10, kita akan mendapatkan pahala sama dengan 10 orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Tapi kalau kita menggosip, berkurang sih tidak boleh. Maka tahan lisan kita, tahan lisan kita. Jangan menceritakan kejelekan saudara, jangan menceritakan kejelekan temannya. Ya, yang kita ceritakan adalah kebaikan. Yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tahan semuanya. Tahan di situ aja, jaga itu. Ya. Nah ini teman-teman yang berbahagia, ya, sahabat-sahabat sekalian. Maka poin penting dari tarhib Ramadan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Persiapkan diri kita, mental kita. Ya. Jangan semangatnya itu di awal-awal saja. Biasa semangat ini kan di awal. Wah, ayo kita berjamaah ke masjid. Tadarus masih kuat sampai jam 12 malam masih kuat. Begitu sudah 15 hari puasa sudah mulai bosan, ya, mulai jenuh. Ya. Sholatnya sudah mulai terlambat. Sudah mulai malas ikut berjamaah. Ini yang salah. Harusnya dari awal sampai akhir konsistensi itu harus dijaga. Apa? Istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena ya, kalau kita hanya di awal kita semangat, di akhirnya enggak, berarti kita puasanya hanya di awal saja. Kenapa? Ya karena di awal saja kita mau mendapatkan pahala yang banyak. Padahal sesungguhnya ya puncak dari ibadah puasa Ramadan itu adalah di 10 terakhir. Di 10 terakhir Ramadan itu. Ya. Maka 10 terakhir itu kurangi tidurnya. Ya. Kurangi tidurnya. Banyakkan ibadah, ya. Kurangi juga makannya. Ya. Jangan ayam geprek terus, ya. Bebeki, apa itu? Enggak, tadi yang ada pesannya tuh. Barbecue. Ada juga ayam barbecue. Ustaz tanya tadi, ini ayam barbecue yang mana nih? Oh ini ada sausnya, oh seperti itu ya. Nah kurangin itu ya. Justru di 10 terakhir Ramadan itu ibadah kita kencangkan, ya. Ibadah kita. Jangan malah kita banyak dandan persiapan malam ke pasar malam. Ya, cari apa? Cari baju lebaran. Ya. Kalau perlu, ya, baju lebaran siapkan sekarang ini. Ya. Nah, sudah, ini mantap bagus. Ya. Baju lebaran sudah disiapkan di awal puasa.
Masya Allah. Sebelum puasa. Nah, ketika mau lebaran, nggak perlu lagi dia jalan-jalan ke pasar malam, ya, beli baju lebaran. Kalau perlu juga buat kue lebaran sekarang. Masih dong. Ya, simpan. Begitu lebaran habis. Nggak ada lagi lebarannya. Ya. Buat ayam opornya, opor ayam, gulai ayam, ketupat, buras, buat sekarang. Ya. Ketupatnya, buat main ketupatnya maksudnya. Nanti kalau mau lalu baru diisi. Layu juga ya. Nah, baik ya, seperti itu. Ya, mari kita persiapkan diri kita, hati kita, iman kita untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Ya. Manfaatkan waktu dengan baik. Saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ingatkan, kalau ada temannya yang kerjanya tidur, bangunkan. Kalau ada temannya yang malas, semangati dia. Ya. Kasih semangat. Ayo semangat. Puasa. Kalau 10 terakhir, pokoknya semangati. Lailatul Qadar. Harus semangat. Semangat Qadar. Ya, harus disemangati. Ya. Baik, demikian. Terima kasih atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ya. Ustadz juga minta maaf ya sama antum semua kalau selama proses ya kebersamaan kita dalam 1 tahun ini, dari ucapan, dari tingkah laku, dari sikap, ada salah, ada khilaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya. Demikian juga antum semua, ya insyaallah sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Ustaz minggu kita ya maafkan saja. Insyaallah dengan memaafkan itu Allah akan lapangkan hati kita. Allah lapangkan hati kita. Selamat menyambut puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.